Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita di malam hari ini masih dalam pembahasan adab buang hajat, dan mudah-mudahan hari ini terakhir dari bab ini, karena haditsnya sisa 4 hadits yang kita akan baca insyaallah. Semoga bisa dapat waktunya. Kata beliau rahimahullah di hadits 89 di cetakan saya ini, kata penulis rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Rawahu Daruqutni walil Hakim aktsaru adzabil qabri minal bauli wa huwa sahihu al-isnad. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul. Berbersihlah, menjauhlah dari air kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Sungguh kebanyakan adab kubur itu darinya. Min di sini bermakna as-sababiyah. Keumuman adab kubur disebabkan karena kencing. Ini kata beliau rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Daruqutni. Walil Hakim, dalam riwayat Imam Al-Hakim dengan lafaz aktsaru adab qabr minal baul. Kebanyakan adab kubur itu disebabkan karena kencing. Karena kencing. Hadits ini dengan 2 riwayatnya yang belum sebutkan adalah hadits yang sahih. Adalah hadits yang sahih. Sebab sahihnya adalah karena ini ada pendukung sebenarnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz yang lain, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di 2 kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguh 2 penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya tidaklah disiksa karena perkara besar. Karena perkara besar. Perkara yang mudah, perkara yang ringan. Tapi dia tidak jaga dirinya.
Kemudian Nabi sebutkan siapa dan apa sebabnya. Nabi SAW katakan, yang pertama, la yastanzihu minal baul. Tidak dibersihkan dirinya dari kencing. Yang lainnya, kana yamshi bin namimah. Dia selalu berjalan di tengah manusia untuk mengadu domba. Untuk mengadu domba. Ini yang mendukung hadis ini. Karena asalnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Kalau tidak ada itu, maka ini pada dasarnya sanadnya dhaif. Apalagi yang dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan yang ada dalam riwayat ya Al-Imam Ad-Daruqutni itu dalam sanadnya rawi yang bernama Muhammad ibn Sabbah As-Samman berkata Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala la yu'raf wa khabaruhu munkar. Rawi Muhammad ibn Sabbah As-Samman tidak dikenal, bahwa bahkan hadisnya munkar, palsu. Hanya saja itu tadi, kalaupun ini sanad dhaif, cuman ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan apa yang dikatakan oleh penulis. Demikian pula riwayat yang kedua, itu sahih kan ada pendukungnya dari jalur yang lain. Sahih kan ada pendukung dari jalur yang lain, yaitu dalam riwayat Imam Al-Hakim. Hadis ini Masya Allah belum bawakan setelah belum sampaikan adab-adab mulai dari masuk tempat buang air, apa yang dibaca sampai keluar, apa yang dibaca yang kemarin terakhir. Sekarang belum menjelaskan bahwa berbersih dari kencing. Iya. Di samping itu adalah merupakan berbersih dari najis karena kencing atau air besar, itu disepakati najisnya. Di samping berbersih darinya najis, ini juga ancaman besar. Dia salah satu penyebab seorang itu diadab di dalam kubur. Seorang diadab di dalam kuburan karena kencingnya. Dia tidak jaga misalnya pakaiannya dari percikannya, atau tidak jaga badannya dari percikannya, atau bahkan tidak jaga saat kencing. Tidak pakai air, tidak pula pakai batu atau yang semisal dengannya. Ini adalah perkara besar jadinya. Walaupun permasalahannya masalah adab. Buang air besar, buang air kecil, kemudian kita cuci, itu adab. Tetapi adab yang ini nih, kalau kita tidak lakukan, itu diantara yang akan menjadi sebab seorang diadab di dalam kuburnya. Ini namanya hadits wa'id. Ini ancaman. Dalam syariat kita, bagi orang-orang yang tidak mempedulikan kencingnya. Tidak mempedulikan kencingnya. Iya. Jangankan kencing orang besar. Anak kecil saja, itu wajib kita cuci. Kalau kena badan kita. Kalau perempuan iya harus dicuci. Laki-laki, karena dia sering kadang kencing dan menyebar kemana-mana, kalau laki-laki, itu juga harus dicuci. Cuman diringankan. Kalau kena pakaian kita, diringankan. Hanya boleh dipercik. Diringankan. Bukan berarti dia tidak najis. Ini cuman diringankan. Anak kecil, dengan syarat dia belum makan makanan. Dia belum makan makanan. Bagaimana lagi orang besar? Makanya kita sangat kasihan kalau menjumpai kaum muslimin bermudahan dalam buang air kecil. Bahkan ada dari mereka habis buang tidak cuci.
tidak pakai air, tidak pula pakai batu. Langsung saja pakai celana. Ini bukan perkara ringan di sisi Allah. Walaupun menurut manusia mungkin ringan. Ini kan hanya air kencing. Enggak. Ini walaupun air kencing dia najis. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian yang kena itu tidak boleh pakai sholat. Karena ada najis. Yang ketiga, ini akan mendatangkan siksa. Ini terkait dengan pembahasan kita. Ada pun masalah lain, faedah juga untuk dari hadis ini terdapat padanya penetapan akan adanya azab kubur. Sebagaimana ada yang dinamakan dengan nikmat kubur. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adanya azab kubur itu disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Adanya azab kubur itu disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Akan penetapannya, beliau katakan al-adabu wan na'imu ala nafsi wal badan jami' bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Azab kubur itu ada. Adabnya kena ruh dan jasad. Karena seorang kalau meninggal dikembalikan ruhnya ke jasad, hidup di alam barzakh. Azab kubur dan nikmat kubur itu akan menimpa badan dan ruh. Semuanya berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang keluar dari keyakinan ini. Seperti yang paling terkenal dari kalangan orang pergerakan, misalnya Hizbut Tahrir. Itu tidak menetapkan akan adanya azab kubur. Demikian pula orang-orang filsafat yang lebih mengedepankan akalnya daripada dalil. Sementara dalil dalam masalah ini adalah sangat banyak. Dalam Quran, demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, an Suraqah ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala an naq'uda 'alal yusra wa nansibul yumna. Rawahul Baihaqi bi sanadin dha'if. Kata beliau dari Suraqah ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kami ketika masuk ke dalam tempat buang air untuk duduk bersandar di atas kaki kiri dan menancapkan kaki kanan. Duduk dengan bertumpu pada kaki kiri, adapun kaki kanan hanya ditancapkan saja. Hadis ini rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi tapi dengan sanad yang dhaif. Iya, betul memang adanya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala, ini adalah hadis yang dhaif, bahkan dhaif jiddah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada dua rawi yang mubham, tidak dikenal. Pertama ada rawi yang bernama Muhammad ibn Abdurrahman, majhul, tidak dikenal. Yang kedua ada rawi yang bernama Zam'ah ibn Saleh, juga rawi yang dhaif. Hadisnya tidak benar. Ini yang dipakai oleh sebagian orang bahwa di dalam buang air sunnahnya kita berat ke kiri, bertumpunya. Adapun kanan cukup ditegakkan saja dalam duduk. Bagi orang yang menetapkannya, tapi kita sudah dengar ini dhaif. Yang benarnya mana yang mudah saja. Iya, apalagi sekarang kan ada dua jenis kloset tempat buang air besar. Ya, ada yang duduk, ada yang jongkok. Mana yang mudah saja bagi kita? Karena hadis dalam masalah ini dhaif. Hadis dalam masalah ini dhaif. Ini yang dinukil. Kemudian berikutnya kita tidak ambil fikihnya karena dhaif. Hadis berikutnya kata beliau rahimahullah, an Isa ibn Yazdan an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat." Rawahu Ibnu Majah bisanadin dhaif. Ini beliau sampaikan karena disampaikan dalam buku-buku fikih madhab. Kata beliau dari Isa ibn Yazdad atau Izdad dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, falyantur, maka hendaklah dia urut dakarnya, kemaluannya, kelaminnya. Atau yantur itu hendaklah dia kasih begini. Apa namanya ini? Date. Nih, kalau dia buang air hendaklah dia date. Burungnya. Bahasa kitanya ya. Kemaluannya, kelaminnya. Itu dilakukan berapa kali? Salata marra, 3 kali. Jadi kalau kalian buang air kecil, hendaklah dia urut dulu 3 kali. Atau dia ini kan 3 kali. Ini hadis kata beliau rawahu Ibnu Majah bisanadin dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Ana periksa hadis ini bahkan bukan hanya riwayat Imam Ibnu Majah, juga Imam Ahmad. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi dhaif. Dalam riwayat Imam Ahmad didhaifkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Dalam riwayat Ibnu Majah didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan memang seperti yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, dia adalah hadis yang dhaif, jangan diamalkan. Secara hadis dhaif. Ahli kesehatan juga menjelaskan ini bahaya. Kalau setiap kencing diurut, ini akan merusak aliran saluran kencing nanti. Ini akan merusak zakar, kelamin. Kemudian yang ketiga, kalau dalam ahli akidah, dalam pembahasan keyakinan, ini akan menimbulkan was-was. Karena setiap kali mau kencing, kalau kita belum urut, akan timbul was-was. Jangan-jangan masih ada di dalam. Masih belum bersih. Nah, kalau kita seperti ini terus, bahaya nanti. Setan akan mempermainkan kita dengan keyakinan seperti itu. Makanya cocok hadis ini adalah hadis yang memang dhaif, tidak perlu diamalkan. Dia tidak perlu antum urut kalau kencing. Karena hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Bahkan disebutkan hadis yang mengatakan ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah. Ya. Dia adalah hadis yang dhaif. Ada rawi yang bernama Zam'ah ibn Saleh. Itu yang pertama. Tadi Zam'ah ibn Saleh yang menjelaskan tadi cara duduk dalam buang air itu dhaif. Rawi yang dhaif. Ditambah lagi Isa dan bapaknya itu tidak ditahu apakah sahabat atau tidak. Kan dia dari Isa dari bapaknya radhiyallahu taala anhu. Ini bapaknya tidak ditahu. Dia sahabat atau bukan? Karena dia majhul. Dia tidak nukil. Ditambah lagi Isanya sendiri dia adalah rawi yang majhul, yaitu anaknya. Rawi yang majhul. Banyak cacatnya hadis ini sehingga menjadikannya dia dhaif. Kemudian berikutnya hadis terakhir. Hadis yang terakhir, dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab buang air dan kita akan masuk bab mandi junub dan hukum seputar junub. Kata beliau rahimahullah di hadis terakhir, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Faqala inna Allah yutni alaikum faqalu inna nutbi'ul hijarata al ma'a. Rawahul Bazzar bisanadin dhaif. Wa asluhu fi Abi Dawud wa Sahih bin Khuzaimah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu biduni dzikri hijarah. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu belum berkata bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada penduduk di sekitar Masjid Kuba
Allah Subhanahu wa taala memuji kalian, menyanjung kalian. Apa yang kalian lakukan? Maka kata penduduk Kuba, kami biasanya kalau buang air, setelah pakai batu, pakai air lagi. Jadi kalau pergi buang air, pakai batu dulu. Setelah itu baru pakai air. Ini hadis dengan lafaz ini, kata belum, rawahul Bazzar bisanad dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Dan betul, bahkan dhaif jiddah. Lemah sekali. Bisa palsu. Karena para ulama menjelaskan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Subair. Dia adalah wahin. Wahin itu lebih rendah daripada dhaif. Dhaif bisa naik sedikit. Kalau ada pendukungnya, ini wahin, lemah sekali. Lemah sekali. Demikian pula ada rawi yang bernama Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Umar Az-Zuhri, dia juga dhaif. Yang kalau buang air, pakaikan dulu batu, kemudian pakai air. Artinya digabung. Ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih sebelumnya. Bahwa dalam buang air, boleh pakai batu saja, boleh pakai air saja. Dan kalaupun dikumpulkan antara batu dan air, boleh. Cuma dikatakan lebih utama dikumpulkan, ini masalah. Hadisnya dhaif. Bahkan kata Al-Hafidz Ibn Hajar, asalnya hadis ini dalam riwayat Imam Abu Dawud. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, tapi dari Abu Hurairah. Tanpa kata menyebutkan diikutkan batu dengan air. Artinya, dalam riwayat Ibnu Abbas, batu dulu baru air. Tapi dalam riwayat Imam Abu Hurairah, dari riwayat Imam Abu Dawud, cuma dibilang pakai air. Ini kan sudah berselisih riwayatnya. Yang sahihnya tidak ada sebutan batu. Itu yang sahihnya. Iya. Kalau dibilang batu dulu baru ikutkan dengan air, dhaif. Dhaif. Oleh karena itu, ketika hadis ini dhaif, maka kita berpegang dengan hukum yang telah berlalu, yaitu bolehnya kalau orang habis buang air besar atau kecil, pakai batu saja. Nabi kan jelas sekali, pernah baru keluar buang air ditemani oleh siapa di pekan lalu? Oleh Ibnu Mas'ud. Belum bilang carikan saya 3 batu. Cuman belum dapat berapa batu? 2 batu, satunya apa? Kotoran. Nabi ambil batunya dan Nabi buang kotorannya. Karena itu adalah najis. Dan belum suruh datangkan lagi yang ketiga, cari lagi batu. Ini kan semuanya menunjukkan bahwa kalau pakai batu saja itu sudah cukup. Dalam hadis Anas, Nabi SAW memerintahkannya, menyuruhnya untuk bawa air. Dinukil oleh Anas, belum bawa air, satu tempat dari air. Ini satu kali lagi buang air di tempat yang lain. Nabi pakai air, tidak pakai batu. Ini menunjukkan boleh pakai air saja. Boleh pakai batu saja. Tidak perlu pakai batu, baru pakaikan apa? Air. Iya, baru pakaikan air. Dan hadis yang terakhir ini, jadi ini 4 hadis semuanya dhaif. Belum cuma menyebutkan untuk menambah apa yang telah kita ambil sebelumnya sebagai kesempurnaan dalam bab adab buang air yang disebutkan oleh para ulama madhab, tapi dalilnya tidak sahih. Dalilnya tidak sahih. Ini alhamdulillah berarti selesai. Mudah-mudahan kita dimudahkan lagi untuk pertemuan yang akan datang. Tentunya akan masuk bab yang baru, bab mandi dan hukum seputar junub. Ini insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya berwudu di kamar mandi atau di WC? Apakah dalam keadaan terdesak
atau tidak? Apakah dalam keadaan terdesak atau tidak? Iya. Hukum berwudu di kamar mandi atau di WC boleh. Yang penting dia bersih dari najis. Dalam keadaan terdesak ataupun tidak. Dalam keadaan terdesak ataupun tidak. Cuman para ulama membahas bismillahnya di luar. Jangan di dalam. Bismillahnya apa? Di luar. Hukum wudunya boleh di dalam. Cuman bismillahnya di luar. Kalau lupa boleh nggak baca di dalam? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena itu bukan tempat zikir kepada Allah. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala belum katakan boleh dalam hati. Cuman ini terlalu dipaksakan karena baca bismillah di awal wudu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga dipaksakan sampai seperti itu. Artinya kalau antum tidak baca bismillah ketika awal wudu tetap sah wudunya dan tidak dianggap berdosa, cuman tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Itu wallahu a'lam. Bagaimana tata cara ziarah kubur? Pergi. Tidak ada cara yang lain. Sampai di sana kita baca doa ziarah kubur. Baca doa ziarah kubur. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Bisa pendek seperti itu. Kita dilanjut. Ya. Dengan yang waris dari Nabi kita Muhammad SAW dengan doa pendek. Dengan doa pendek. Itu saja yang dilakukan. Karena kita ke sana untuk mengingat mati. Untuk mengingat mati sebagaimana yang dilakukan oleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang boleh kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Mengingatkan kalian tentang akhirat. Iya, itu wallahu a'lam. Apakah boleh membaca doa dengan bacaan sholat jenazah di depan kuburan? Tidak. Tidak ada tuntunannya. Tuntunannya itu adalah dibaca saat mensolati jenazah. Adapun saat ziarah kubur tidak ada tuntunannya. Ziarah kubur ada doa khususnya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah atau langsung membaca Rabbana walakal hamd? Langsung membaca Rabbana walakal hamd, tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah, aqulu Rabbana walakal hamd." Apabila imam katakan Sami Allahu liman hamidah, ucapkan kalian makmum Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. 4. Boleh. 4 itu semuanya sahih. Semuanya sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Apakah ada sholat qobliyah? Apabila ada seorang yang terlambat bangun sholat subuh. Misalnya ada orang yang tidak dapat sholat berjamaah di masjid. Disebabkan terlambat bangun. Apakah ada sholat qobliyahnya? Kalau waktunya masih luas untuk melakukan sholat subuh dan qobliyah, boleh. Adapun kalau waktunya tidak cukup kecuali hanya untuk sholat subuh, maka tidak boleh. Kita dahulukan dulu yang wajib. Nanti kalau kita orang yang terbiasa melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, boleh kita kodok setelahnya atau setelah matahari terbit. Atau setelah matahari terbit. Itu wallahu a'lam.
Hukum kalau pemimpin tidak memegang ucapannya dan selalu mencari kesalahan kepada bawahannya. Enggak tahu. Nih ya. Siapa pemimpin yang kita maksud? Kalau pemerintah, maksudnya tidak boleh kita tanyakan di majelis. Karena nanti saya akan mencerca pemerintah. Ahli sunnah itu tidak berbicara tentang pemerintah di mimbar dan di meja taklim. Mereka selalu mendoakan pemerintah, itu ciri ahli sunnah. Selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Walaupun dia mengambil harta kita, memukul pundak kita, kita tetap dengar dan taat. Dan kita mendoakan mereka. Itu kalau pemimpin pemerintah. Ya kita nggak tahu, pertanyaannya terlalu umum. Kemudian berikutnya, mana yang lebih baik untuk akhwat? Mendengarkan kajian di masjid atau di rumah? Kalau di rumah lebih tenang, lebih fokus mendengarkan, bahkan catatan lebih banyak. Iya. Ya kalau seperti itu lebih baik di rumah, cuman dia tidak dapat keutamaan bermajelis. Kalau seperti ini yang disebutkan, lebih baik di rumah, cuma dia tidak dapat keutamaan bermajelis. Karena keutamaan bermajelis itu khusus orang yang datang ke majelis, bukan orang yang di rumah. Cuma kalau dia melihat bahwa itu lebih baik untuknya, maka dia di rumahnya. Dan bagaimana dengan ikhwan dengan alasan yang sama? Iya, kalau ikhwan lain, dia lebih utama di masjid. Karena, iya, perempuan tadi kita bilang begitu karena ada dalil bahwa tempat terbaik untuk perempuan di rumah. Tempat terbaik untuk perempuan di rumah. Kalau laki-laki, tempat terbaik untuknya adalah di masjid. Tempat terbaiknya untuknya adalah di masjid. Di antara yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah warajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya itu selalu terikat, terpaut dengan masjid. Itu kan keutamaan, lebih utama ke masjid, lebih utama ke masjid. Ini pertanyaan atau apa ini? Satu kertas besar. Ada kisahnya ya. Apa perbedaan hadas dengan najis? Hadas kita buang air besar atau kecil atau kentut, itu namanya berhadas. Najis yang keluar darinya, air kencing, air kotoran besar, itu namanya najis. Itu namanya najis. Iya, dipahami ini? Dan tidak semua orang hadas ada najisnya. Karena kentut dia berhadas, tapi tidak ada najis karena tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Dan apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan hasad. Seorang melihat orang lain, dia pandang dengan pandangan hasad. Disebutkan penyakit ain karena mata, karena pandangan. Karena pandangan. Iya, itu penyakit. Dan ini benar adanya. Kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan, itu benar adanya. Kadang kita melihat seorang anak lagi ceria-cerianya, tapi karena ada pandangan, tiba-tiba menangis, tiba-tiba sakit. Itu benar adanya. Ada cara mengobatinya, ya bisa dengan ruqyah. Ya, bisa dengan ruqyah. Karena Nabi menjelaskan ruqyah itu bisa dilakukan atas sakit panas atau sakit ain. Kalau kita tahu orangnya, maka kita bisa mandikan dari air bekasnya. Dari air bekasnya. Jadi orang itu cuci tangan di dalam air, kemudian bisa dimandikan dengan airnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila sholat jenazah sudah takbiran terakhir atau keempat dan salam,
apakah ada doa setelahnya? Sebagaimana yang biasa dilakukan sebagian imam dilakukan, yaitu berdoa dan mengangkat tangan memimpin jamaah. Tidak. Salat jenazah itu doanya adalah di dalam salat. Kata Nabi SAW, "Idza shallaitum 'alal janazah fa'akhlisu lahu du'a." Apabila kalian mensolati jenazah, ikhlaskan doa di dalam salat itu. Makanya ajaran doa dari Nabi SAW semuanya salat. Tidak ada bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah salat. Iya, setelah salat. Itu termasuk kesalahan di dalam mensolati jenazah, yaitu berdoa lagi setelah salat jenazah. Tidak ada tuntunannya, tidak ada penukilan dari Nabi SAW. Tolong nasihatnya Ustadz buat akhwat yang kalau ikut taklim dia bikin juga majelis. Iya. Ya, orang yang seperti itu kasihan. Maunya datang bermajelis dapat pahala tapi dapat dosa. Mengganggu orang lain itu dosa. Mengganggu orang lain itu dosa walaupun kita di majelis kebaikan. Ya, Nabi SAW katakan ya, ketika belum menyebutkan beberapa golongan ya. Iya. Di antaranya misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Disebutkan beberapa perkara dalam hadis Abu Hurairah. Di antara juga yang disebutkan dalam riwayat adalah man la ya'manu jarahu bawaik. Termasuk orang yang buruk adalah orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Tidak aman teman duduknya dari gangguannya. Dia datang majelis, suaminya izinkan ke masjid, bahkan suaminya antar ke masjid, tapi di majelis dia gosip. Dia cerita sendiri, dia jualan. Ini kasihan. Ini kasihan. Iya, yang seperti ini termasuk orang yang diharamkan kepadanya kebaikan. Termasuk orang yang diharamkan kepadanya kebaikan. Apalagi apa? Apa kadang memang tidak jaga dirinya karena ustadz tidak lihat. Dia bikin majelis sendiri karena ustadz kan dihijabi, tidak ada juga yang dilihat. Sebenarnya walaupun ustadz tidak lihat, kan Allah melihat. Allah melihat. Masa kita orang awam lebih tertib? Orang awam kalau pengajian, tidak diam, tidak ribut. Diam mendengar. Tapi ada orang sudah bercadar, pakai jilbab besar, tapi datang majelis, ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Ini tidak pantas, tidak pantas. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang seperti itu termasuk orang yang memutus jalan orang lain untuk belajar. Menjadi nawab iblis. Menjadi penggantinya syaitan dari kalangan jin. Iya, kasihan orang seperti itu. Iya, kalau ada yang seperti itu, dinasehati saja. Dinasehati saja. Tolong dijaga, ini kita majelis. Dinaungi oleh malaikat. Ini majelis diliputi oleh rahmat Allah. Ini majelis disebut-sebut oleh Allah di atas langit. Jangan sampai kita disebut ini si fulana datang ke majelis ribut. Apa kita tidak malu? Iya, kita tidak malu kepada ustadz karena ustadz tidak lihat. Karena kita berhijab. Tapi apa kita tidak malu kepada Allah yang melihat apa yang kita lakukan? Ingat, niat kita datang belajar, datang ke majelis untuk belajar. Bukan cerita. Kalau cerita bisa tempat lain. Bisa tempat lain. Di majelis lain. Iya. Pertama dia rugikan dirinya sendiri. Yang kedua dia bahayakan orang lain. Dia bahayakan orang lain. Itu tidak pantas seperti itu. Bagi jamaah akhwat. Bagi jamaah akhwat.
Apakah setiap yang kita ucapkan adalah doa, sadar atau tidak yang kita ucapkan itu baik atau buruk? Tidak semuanya. Kalau kita mau berdoa, itu adalah doa. Itu adalah doa. Kalau kita doakan kita untuk diri kita atau orang lain, itu doa. Iya. Wah, ini dua ya. Insyaallah. Dua sama-sama besar, sama-sama penuh. Kita lihat dulu waktunya. Apakah penyakit sihir itu benar ada? Kalau memang ada, bagaimana cara menyembuhkannya dan bagaimana cara mengetahui bahwa kita terkena penyakit sihir? Ya, sihir itu benar adanya. Penyakit sihir itu benar adanya. Itu penyakit yang diderita oleh seorang karena disihir. Benar adanya. Benar adanya. Iya, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Cara mengobatinya bisa dengan ruqyah. Bisa dengan ruqyah syar'iyah. Dengan ruqyah syar'iyah, dengan membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Dengan membacakan kepadanya ayat Al-Quran. Sihir benar adanya tadi, banyak dalil Al-Quran. Nabi SAW disihir. Di antara sebab sakit beliau yang dengannya belum meninggal, itu kan karena disihir. Karena disihir. Iya. Itu yang disebutkan. Maka penyakit karena adanya ya sebab disihir itu benar ada. Apakah kita mengangkat tangan dengan tangan menengadah seperti berdoa pada waktu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu ke sini ya? Maksudnya dalam berdoa? Tidak. Dalam sholat itu tangan diangkat, telapak tangannya ke depan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan hal tersebut. Yaitu kita angkat sami Allahu liman hamidah ke depan. Bukan seperti berdoa. Bukan seperti berdoa. Itu ketika mengangkat tangan. Ini ada pertanyaan, saya operator alat berat. Terkadang sementara kerja saya mau kencing. Tapi kadang saya bingung harus turun tangga yang tingginya puluhan meter atau kencing di atas saja. Di luar pintu. Nah, kalau di luar pintu, kasihan di bawah. Nanti dia kira air hujan. Ternyata hujan buatan. Jangan. Ya, kalau memang berat bagi kita untuk turun, siapkan wadah untuk kencing di atas. Yaitu WC darurat. WC darurat. Boleh kita siapkan. Misalnya anggaplah botol. Iya kan? Tinggal kita. Laki-laki kan mudah. Tinggal dimasukkan di botol. Kencing, setelah itu cepat. Itu kalau sulit turun. Kalau mudah bagi kita untuk turun kencing, alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Tidak boleh di luar pintu. Tidak boleh di luar pintu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila ada seorang yang masbuk atau rakaat di sholat subuh, dan setelah imam mengucapkan salam, orang masbuk ini dia lupa berdiri untuk sholat satu rakaatnya. Apakah orang ini mengulangi sholatnya atau dia sujud sahwi atau dia sholat kembali tapi satu rakaat saja? Tergantung. Kalau salam ikut imam kemudian langsung dia ingat, langsung berdiri. Kemudian dia sujud sahwi setelah salam 2 kali. Tapi kalau sudah lama, dia sudah keluar dari rumahnya, pulang, sampai di rumah baru dia ingat, ternyata tadi baru 1 rakaat, maka dia ulang 2 rakaat. Dan tidak perlu sujud sahwi. Dia ulang langsung 2 rakaat karena tidak dianggap sah. Sholatnya tidak dianggap sebagai sholat yang sah karena kurang rakaat. Ini kalau sudah lama.
Kalau baru, maka tinggal disempurnakan. Seperti Nabi SAW pernah beliau sholat asar, hanya 2 rakaat salam. Beliau sudah duduk bersandar di tempat yang biasa beliau pakai duduk untuk berzikir. Disampaikan kepada beliau, ditanyakan, apakah sholat sudah dikosor atau dikurangi atau engkau lupa? Nabi bilang tidak. Dan beliau tanya kepada sahabat yang lain, apakah betul saya sholat cuma 2 rakaat? Kata para sahabat, iya. Maka Nabi langsung berdiri bersama para sahabat, 2 rakaat, dan beliau salam, sujud setelah salam. Sujud setelah salam. Ini kalau belum lama. Adapun kalau sudah lama, ulang karena tidak sah. Wallahu a'lam. Bagaimana kami menyikapi kalau di satu masjid habis sholat ada ustaz langsung ceramah? Apakah kami tinggalkan atau berzikir dulu? Berzikir saja dulu. Berzikir saja dulu. Kita konsentrasi dengan zikirnya. Iya. Tidak perlu kita pergi. Apalagi nanti akan menjadi fitnah berikutnya. Kita kadang diisukan sangkaan-sangkaan buruk. Ya, ini orang tidak pernah berzikir. Bahkan kadang orang akan bilang, ini orang tidak pernah sholat. Akan bisikan seperti itu untuk membuat orang lain benci. Untuk membuat orang lain benci. Padahal dia tidak tahu kalau ini dia sholat sunnahnya di rumah. Tapi kan orang mau menanamkan kebencian kepada orang baik itu banyak yang mereka lakukan. Makanya sebaiknya antum zikir saja dulu. Kalau mau sholat sunnah saja dulu. Itu lebih bagus. Ada yang bertanya langsung? Dia bilang boleh nggak pakai daun atau tisu? Boleh, kan sudah kita bahas sebelumnya. Nggak harus batu. Boleh dengan alat atau zat pembersih yang lain. Boleh. Boleh dengan tisu, boleh dengan daun. Ya, boleh bahkan dengan kosap, kayu. Kalau memang dia bisa membersihkan. Dia bisa membersihkan. Wallahu a'lam. Ini panjang ya. Kita permasalahan ini adukan ke KUA, kantor urusan agama. Di sana nanti akan diarahkan dan dia akan mengirimkan surat kepada suami kita. Kalau tidak dijawab, dia akan dilanjut dengan cerai atau khulu. Pertanyaan kertas yang kedua ini, dulu anak pernah bermimpi. Oh, saya tidak tahu kalau mimpi. Iya, alhamdulillah. Berapa kita, Pak? 3 ya? Saya kira tadi kita begini. Oh, baik, Pak. Baik. Dan ketiga, saya biasa lihat itu kalau ada mayat yang mau datang ke kuburan, biasanya itu ada seperti dulu, kan? Jalan, dan kalau coba ada hadis itu, Ustaz, apakah kuat daripada sama dengan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. 3 pertanyaan, Masya Allah seperti biasa. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang pertama saya tulis karena takut lupa. Karena 3, ada orang katanya terpotong tangan kirinya, sementara kita kan disuruh cebok pakai tangan kiri. Ini orang terpotong, gimana dia cebok? Apakah pakai tangan kiri orang lain? Iya. Boleh nggak dia pakai tangan, atau boleh nggak dia pakai tangan kanan? Ya boleh pakai tangan kanan, Pak, karena ini darurat namanya. Kaidahnya, Pak, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat membolehkan yang tidak boleh. Asalnya tidak boleh pakai tangan kanan, tidak boleh. Tapi karena terpotong tangan kirinya, maka darurat dia pakai tangan kanan. Darurat itu namanya, Pak. Sama dengan makan, kita dilarang pakai tangan kiri. Tapi kalau terpotong tangan kanannya, ya darurat dia pakai tangan kiri. Seperti itu semuanya, Pak. Kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat membolehkan yang tidak boleh. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, katanya ada penceramah. Katanya kalau 3 kali tinggalkan sholat Jumat, maka dia telah kafir. Iya. Apakah ini benar atau tidak ini pernyataan? Ini banyak sering orang ucapkan saat kita dulu disuruh sholat di rumah. Banyak penceramah, apalagi orang-orang pergerakan. Karena memang inilah saatnya kita pukul pemerintah di mimbar. Iya. Kita katakan, Pak, bahwa meninggalkan sholat Jumat, jangankan 3 kali. Sekali dengan sengaja tanpa udzur, kafir. Sengaja dia tidak mau sholat Jumat. Anda wajib bagiku ini sholat Jumat kali ini. Bagi laki-laki berakal, tidak lagi safar. Sekali tinggalkan Jumat secara sengaja, dia menyatakan tidak wajib bagi saya sholat Jumat, kafir. Jangan 3 kali. Tapi kalau dia ada udzurnya, jangankan 3 kali. Seumur hidupnya pun kalau dia tidak bisa memang pergi sholat Jumat, tidak kafir. Dia wajib sholat duhur. Kan berudzur. Ini pernyataan bermasalah. Ini pernyataan tidak sesuai dengan dalil-dalil yang syar'i. Dalil-dalil yang syar'i. Iya. Mungkin pernyataan yang menganjurkan orang untuk tetap sholat Jumat sebenarnya maunya, tapi itu tidak sesuai. Nanti orang akan bermudahan. Oh, enggak apa-apa, kan sekali enggak apa-apa. 2 kali enggak apa-apa, yang penting 3 kali. Nanti pekan ketiga tinggal saya pergi Jumat. Oh, enggak kafir lagi. Itu bahaya yang seperti itu. Ini bahaya. Tentunya syariat tidak seperti itu. Iya. Kemudian masalah yang ketiga. Katanya ada orang kalau sebelum angkat lain, dia dulu 3 kali. Angkat baru simpan, angkat baru simpan, angkat baru simpan. Apakah itu ada tuntunannya? Tidak ada. Itu hanya khurafat, ada ngaji-ngajinya mereka. Sama dengan ketika dikubur, dia masukkan tanah di mulutnya. Dia masukkan tanah di mulutnya. Kajiannya apa? Kan Allah berfirman, minha khalaqnakum, dari tanahlah kami ciptakan kalian. Kan begitu? Ketika ada bilang, dari tanah kami ciptakan kalian. Kajiannya berarti, ini saat dikuburkan, dia keluar dari tanah. Saat dikuburkan berarti dia kembali ke tanah. Karena ada ayat berikutnya. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanahlah kami kembalikan kalian. Dengan itu dia bilang, kalau dikuburkan, dibuka mukanya dan dimasukkan tanah di mulutnya. Salah paham tentang ayat. Ayat itu maksudnya kalian dicipta dari tanah, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian ke tanahlah kalian akan kembali, yaitu dikuburkan, bukan dimasukkan tanah di mulutnya. Dan memasukkan tanah ke mulut mayat, itu sama memasukkan tanah ke mulut orang yang hidup. Apa hukumnya tiba-tiba ada saudara kita hidup, kita ambil tanah, masukkan di mulutnya.
Apakah itu menyakitinya atau tidak? Kan begitu. Sama. Menyakiti mayat sama dengan menyakiti orang hidup. Kata Nabi SAW, kasru abmul mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayat itu sama hukumnya dengan mematahkan saat dia hidup. Sama itu mematahkan tanah. Kalau itu memotori mulut orang hidup dan dia akan marah, mayat juga seperti itu. Mayat juga seperti itu. Termasuk itu, Pak. Itu semua kuropat namanya. Kuropat artinya tanpa dalil, hanya sekedar akal. Hanya sekedar akal. Itu wallahu a'lam. Alhamdulillah kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.